صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, khususnya para peserta lomba tutorial Thaharah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Karena nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan anugerah keimanan atau anugerah Islam. Karena itu, nikmat ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia secara mutlak, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat peserta lomba tutorial Thaharah rahimakumullah. PCLDNO Kabupaten Kediri tahun ini dalam rangka untuk memperingati hari lahir atau harlah Nahdlatul Ulama NU yang ke-98, tepatnya tanggal 16 Rajab tahun 1442. Serta dalam rangka memperingati mukjizat Al-Isra wal Mi'raj, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan lomba tutorial Thaharah. Pada malam hari ini kita sampai pada penghujung lomba, yaitu pengumuman pemenang dari lomba tutorial Thaharah tersebut. Maka saat ini adalah saat yang mendebarkan bagi para peserta lomba tutorial Thaharah PCLDNU Kabupaten Kediri. Sebelum kita umumkan, terlebih dahulu kami mewakili dari seluruh pengurus PCLDNU Kabupaten Kediri mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh umat Islam yang telah mendukung terlaksananya lomba tutorial Thaharah PCLDNU Kabupaten Kediri, khususnya kepada para juri dan juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya mengikuti lomba tutorial Thaharah pada tahun ini. Semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amalan salihan makbulan indallah. Kemudian yang berikutnya, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta lomba tutorial Thaharah secara khusus apabila dalam pelaksanaan lomba pada tahun ini kurang berkenan, ada sesuatu yang mungkin perlu untuk tidak layak, yang perlu untuk diperbaiki, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kaum muslimin muslimat, khususnya para peserta lomba tutorial Thaharah rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwa penilaian juri itu mengandung beberapa aspek. Yang dinilai oleh juri itu beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah materi, yaitu kebenaran dari materi yang disampaikan dalam tutorial Thaharah. Ini adalah yang terbesar, mencapai 30%. Kemudian setelah itu adalah penampilan, dan termasuk di sini adalah busana.
Kemudian yang ketiga adalah kualitas dari video yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah viewer, yaitu jumlah dari para penonton dari video tersebut. Kemudian yang ini yang juga besar 30% adalah durasi tonton. Bisa jadi viewer banyak tetapi karena tidak ditonton secara penuh sehingga durasi tontonnya menjadi sedikit. Karena itu pemenang dalam lomba tutorial Thaharah kali ini bukan yang paling banyak viewernya, tetapi yang paling bagus dalam segenap aspek, terutama dari aspek materi yang mencapai 30% dan juga dalam durasi tonton yang juga 30%. Sisanya adalah penampilan, kualitas video, dan viewer. Para peserta lomba tutorial Thaharah yang berbahagia, perlu kami sampaikan juga bahwa malam hari ini, saat ini akan segera kita umumkan pemenang-pemenangnya, yaitu 10 pemenang. 1 sampai 3 pemenang akan mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan hadiah. Di antaranya adalah uang pembinaan, kemudian trofi, piagam penghargaan, dan buku dakwah, buku materi dakwah yang dicetak oleh PCLDNO Kabupaten Kediri. Sementara untuk juara 4 sampai dengan juara 10, maka mereka akan berhak untuk mendapatkan piagam penghargaan dan buku dakwah yang dicetak oleh LDNO Kabupaten Kediri. Pembagian hadiah akan dilaksanakan pada saat pengajian Sabtu Pahing PCNO Kabupaten Kediri, yaitu tanggal 27 Maret 2021. Sekali lagi, tanggal 27 Maret tahun 2021 di saat pengajian Sabtu Pahing. Karena itu semua pemenang, bahkan semua peserta kami mengundang untuk turut hadir dalam pengajian Sabtu Pahing PCNO Kabupaten Kediri. Di sana hadiah akan kita bagikan. Kaum muslimin muslimat, para peserta lomba tutorial Thaharah rahimakumullah. Sebelum kita umumkan terlebih dahulu, kami akan memberi satu catatan penting terkait dengan lomba tutorial Thaharah yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, kaum muslimin secara umum, dan juga oleh para peserta lomba, bahwa khususnya dalam wudhu ada satu hal yang kebanyakan dari tutorial yang ada itu tidak memperhatikan aspek, yaitu tidak israf dalam penggunaan air. Banyak di antara video-video yang dikirimkan itu yang mengabaikan aspek tidak boleh israf dalam penggunaan air. Untuk itu perlu kita berikan sebuah catatan bahwa dalam berwudu hendaknya kita tidak israf, tidak berlebihan dalam penggunaan air. Apabila misalnya seseorang berwudu dengan menggunakan keran, maka keran jangan dibuka secara penuh agar air tidak mengalir kemudian sia-sia. Kemudian yang kedua, apabila keran tidak digunakan, air tidak digunakan, maka hendaknya keran itu ditutup agar air itu tidak terbuang secara sia-sia. Apalagi apabila wudhu itu dilaksanakan di masjid, yang mana air masjid tentu berbeda dengan air yang milik kita sendiri. Demikian sekedar catatan. Selanjutnya silahkan ikuti pengumuman dari para pemenang lomba tutorial Thaharah. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, insyaallah pada video ini kita akan memberikan tutorial cara mensucikan najis di lantai menurut fikih. Ada beberapa media atau alat yang perlu kita siapkan. Pertama, kita siapkan air untuk menyucikannya. Air yang suci mensucikan. Kemudian kita di sini menggunakan tisu atau juga kain atau lap semacamnya untuk menghilangkan benda najisnya atau nanti untuk mengeringkan air yang digunakan untuk mensucikan najis tersebut. Kemudian kita menggunakan juga stabilo atau bisa juga menggunakan spidol. Ini fungsinya untuk menandai area atau tempat najis tersebut agar tidak terlalu lebar ketika kita menyucikannya. Kemudian untuk caranya atau prakteknya sebagaimana dijelaskan di kitab-kitab fikih, para ulama menyebutkan di antaranya kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari lil Imam Al-Muhaddits Asy-Syaikh Abdillah Al-Harari rahimahullah atau Al-Qaulul Jali fi Hali Al-Fadhi Mukhtasar Abdillah Al-Harari disebutkan qala rahimahullah wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini ay ainin najasati ay jirmiha wa awsafiha min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhir. Bahwasanya wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dengan cara apa? Bi izalatil aini, dengan menghilangkan ainnya. Ajirmiha artinya benda najis tersebut, wa usaupiha dan beberapa sifatnya dari rasa, kemudian warna dan bau. Dengan apa? Dengan menggunakan air yang suci mensucikan. Seandainya tempat tersebut ingin digunakan untuk sholat, tidak menggunakan alas, maka harus suci. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah tempatnya harus suci. Misal pada contoh, di sini ada contoh misalkan najis, entah itu kotoran ayam atau darah dari nyamuk atau semacamnya. Di sini kita berikan contoh yang cair. Jadi di sini ada bendanya, ada rasa, bau dan warnanya. Cara menghilangkannya dengan cara dihilangkan dulu ain najisnya atau benda najisnya, ininya dihilangkan. Di sini kita contoh ini yang cair, misalkan air kencing atau kotoran yang memang cair. Adapun kalau misalkan kotoran ayam biasanya yang sudah mengering, maka kita gunakan alat bantu untuk mencongkel. Bisa dengan benda yang keras atau apa saja. Dengan pecahan kaca untuk menarik najis tersebut. Kemudian kita bersihkan. Nah, ada kalanya najis hukmiyah. Yang dimaksud dengan najis hukmiyah adalah an-najasatul lati la yudraku laha launun wala ta'mun wala rihun. Artinya najis hukmiyah itu najis yang tidak didapati lagi warna, tidak didapati lagi rasa, dan tidak didapati lagi baunya. Misalkan pada tempat ini diumpamakan asalnya ada najis ainiyah, kemudian sekarang tinggal hukumnya najis hukmiyah, tidak ada lagi rasa, bau dan warna. Ini sudah kita kasih tanda di sini. Maka cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air kepada tempat najis hukmiyah tersebut sekali. Misalkan kita guyurkan seperti ini, maka otomatis ini sudah suci. Bisa kita bantu dengan tangan sambil menghilangkan bekas dari stabilonya atau spidolnya. Setelah itu sudah, kalau kita mau keringkan, kita keringkan dengan kain seperti itu. Dan kain ini juga bisa digunakan nanti seandainya dipakai keset, bisa. Nah, air yang telah digunakan tadi menjadi air musta'mal. Artinya air musta'mal itu al-ma'ul ladzi istu'mila fi raf'i hadatsin aw izalati najisin. Air yang telah digunakan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, itu air musta'mal. Air musta'mal tetap suci jika tidak berubah dengan najis atau bertambah timbangan airnya dengan najis. Adapun air musta'mal itu tidak mensucikan. Jadi lap yang tadi bisa digunakan untuk keset. Nah, adapun ketika najisnya seperti ini, jadi harus dihilangkan dulu najisnya.
bisa dengan diguyur langsung atau dilap, dihilangkan ininya, benda najisnya, kemudian nanti disucikan dengan air. Karena kan pada kondisi ini kita melihat sisi kanan, sisi depan, sisi kanan sebelah sini, sebelah kiri ini jauh, seandainya disiram maka akan melebar, bukan malah suci, melainkan malah menyebarkan najisnya. Beda ketika kondisinya demikian, jadi bisa langsung kita siram najisnya. Seandainya di sini ada najis, kita langsung siram, maka najisnya mengalir ke sana, karena memang langsung terbuang. Nah, ketika kondisinya demikian, hanya disiram air ke sana, maka akan meluas. Maka kita jadikan najis ini najis hukmiyah terlebih dahulu. Kita hilangkan benda najisnya, kita lingkari agar tidak terlalu meluas, juga agar tidak lupa nanti ketika kita membersihkannya, area mana yang perlu kita bersihkan dengan tisu atau lap semacamnya, seperti itu, sampai benar-benar hilang rasa, bau, dan warnanya. Jadi untuk rasa tidak perlu kita cicipi atau dijilat, tidak. Nah, kita pastikan ini sudah hilang, ini sudah menjadi najis hukmiyah. Caranya tinggal dialirkan air ke tempat najis tersebut 1 kali, area ini, maka ini sudah suci. Seandainya langsung dipel bisa. Adapun kalau sebelum digalirkan air, dihilangkan benda najisnya, kemudian tinggal najis hukmiyah, langsung dipel, ini bukan malah menjadi suci, meskipun dengan sabun ataupun pewangi lantai. Kalau dipel langsung malah menyebar ke sana kemari, seperti itu. Jadi itu salah, tidak tepat. Kalau demikian ini sudah menjadi suci dan bisa dilap langsung atau langsung dipel sekalipun itu tidak mengapa. Seperti itu. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pembahasan tentang najis dan metode praktek cara menghilangkannya. Perlu diketahui bahwasanya najis secara bahasa yaitu sesuatu yang menjijikkan, dan secara istilah syariat najis yaitu sesuatu yang menjijikkan yang dimana bisa membatalkan keabsahan sholat. Dalam tanda kutip, apabila najis tersebut mengenai ataupun terbawa dalam sholat. Najis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu najis ainiyah, najis yang ada bentuk, rasa, warna, dan bau. Dan yang kedua yaitu najis hukmiyah, yang tidak memiliki bentuk, rasa, maupun bau. Dan kedua najis tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, najis yang dihukumi ringan, seperti contoh air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang belum makan, minum, yang dimana makanan pokoknya itu cuma ASI. Dan yang kedua yaitu najis mutawasitoh, najis yang dihukumi sedang, seperti contoh kotoran hewan, kotoran manusia, darah, dan lain sebagainya selain dari anjing dan babi. Dan yang ketiga yaitu najis mughalatoh, najis yang dihukumi berat, seperti contoh najis dari anjing, babi, dan hewan hasil persilangan dari keduanya. Perlu diketahui bahwasannya ketika kita menghilangkan najis, ain ataupun bentuk dari najis tersebut itu harus benar-benar hilang sampai bersih. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah, praktek cara menghilangkannya adalah dengan cara menghilangkan bentuk ataupun ain najis tersebut. Di sini saya contohkan ada
najis dari anak maupun kencing dari anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Kita hilangkan ain najis tersebut sampai benar-benar bersih. Kita hilangkan. Kalau sudah dipastikan bentuk, ain, warna, rasa dan baunya sudah hilang, kita cukup memercikkan air seperti ini pada area yang terkena najis sampai merata. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh, praktek cara menghilangkannya yaitu dengan cara yang pertama kita hilangkan jirim ataupun bentuk najis tersebut sampai benar-benar bersih. Di sini saya contohkan ada kotoran ayam di lantai masjid. Yaitu yang pertama kita hilangkan jirim maupun bentuknya terlebih dahulu sampai benar-benar hilang rasa, warna, dan baunya. Kita hilangkan sampai benar-benar hilang. Nah, kalau sudah kita pastikan bentuk, rasa, warna, dan baunya sudah hilang, kita siram atau guyur area najis tersebut dengan menggunakan air. Kita siram. Walaupun 1 kali siraman tidak apa-apa, yang terpenting sudah sampai merata pada area najis. Najis mughaladoh. Praktek cara menghilangkan najis mughaladoh yaitu yang pertama sama, yaitu kita harus menghilangkan jirim maupun bentuknya. Saya contohkan di sini itu ada kotoran anjing. Cara menghilangkannya yaitu yang pertama kita hilangkan bentuk terlebih dahulu. Kita hilangkan sampai benar-benar bersih bentuk, rasa, warna, dan baunya. Kalau sudah bersih seperti ini, praktek cara menghilangkan najis mughaladoh yaitu membasuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya itu dicampur dengan debu yang suci dan mensucikan. Terserah mau basuhan yang dicampur dengan debu itu ditaruh kepada basuhan yang mana, terserah. Tapi yang lebih utama yaitu campuran air suci tersebut dibasuh pada urutan yang pertama. Ini sudah terhitung 1 kali basuhan, dan selanjutnya kita siram dengan 6 kali basuhan. Sekian video kami tentang permasalahan najis dan metode praktek menghilangkannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayatan." Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye Lim? Wis paham durung? Dereng ya, Kang. Piye Lim ngono tok ae durung paham.
Coba takon Anwar. Coba. Iya, gak paham aku. Iya loh gue ini. Akan mau micin. Mau tau gue apa? Angel lewat. Wis War, jelasno. Terangno. Jadi ini, aku sentawa sito iku. Contohnya, gede, mana, telek kewan, telek manusia, sakit lah pokoknya. Lelek iku mau si onok warnane, ambune lan rasane dihukumi najis ainiyah. Nah, carane nyuceni iku mau ngilangi warna, ambu lan rasane. Lelek telu-telune iku mau wis ilang, najis iki hukume berubah dadi najis hukmiyah. Nah, terus baru kuwi diapakno, War? Nah, iku lanjutane urung diterangno karo Kang Muslim. Tungguin ya. Tenang, mari kita jelasno sampai rampung. Jadi, setelah menjadi najis hukmiyah, maka kita cukup mengalirkan air yang suci mensucikan ke permukaan yang terkena najis. Cukup satu kali saja, yang penting merata. Jadi kalian nggak perlu memanggil pemadam kebakaran untuk mensucikan najis tersebut. Contoh, sampean manggil, nggak perlu. Cukup kita alirkan secara merata. Ketika sudah merata, jadi suci. Suci najisnya. Sudah bisa dipaham? Nggih. Alhamdulillah. Aduh. Panasnya pol loh dina iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, baru pulang, Pak? Iya kita mulai iki. Apa? Takir ta? Nggih, Pak. Luwe Salim. Wes kok dite karo ade gek salat magrib lho ya. Nggih, Pak. Wes. Siap. Alhamdulillah, bar ngaji entuk berkat, rezekinya anak soleh ya. Halo Mas. Dene, Dek. Salaman sih. Mau mambu? Oh, dasar ade gak ada akhlak. Aduh. Opo iki? Wah, telek iki. Ngawur duwe adik, ngawur lho. Wah, iki kudu langsung diresiki iki. Selak nyebar ning ndi-ndi. Loh, kok gitu? Apa le? Anu Pak, ngapunten niku sana ada najis tadi. Makane tak pel. Oh. Ben wangi yo ben resik. Nggih. Kita cukup mengalirkan air yang suci mensucikan ke permukaan najis. Cukup satu kali saja. Anu Pak. Ben kula mawon sing ngresiki mah. Tenane. Nggih. Ayo ngono. Wes diresik. Piye carane? Anu Pak. Iki carane niku Ngono to le carane le. nggih. Ngilain najis rawat to le. Nggih Pak, ngapunten niki cara menghilangkan najis. Jadi yang pertama menghilangkan dulu sifat-sifatnya mulai dari warna, bau, kemudian rasanya. Baru setelah itu menghilangkan bentuk dari najis. Ngono to. Dan yang terakhir dibilas dengan air agar merata. Rasa najis didilati berarti le. Nggih boten Pak, boten ngoten carane. Cukup dikira-kirakan mawon. Oh alah ngono. Iya. Nggih niki Pak, pun resik niki. Alah ngono kuwi ya. Pinter loh anakku ya Allah, masya Allah gini. Cie sok romantis. Loh, Waduh. najis neh to le.